Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhyiddin Saimin dari channel Muhyiddin Saimin. Melanjutkan materi kita pada CRUD dengan template admin LTE. Studi kasus menggunakan tabel mata pelajaran dan guru. Untuk tabel mata pelajaran sudah selesai. Hasil yang kita lihat seperti ini. Kalau misalkan kita mau langsung tambah, boleh klik tambah dari sini atau dari tempat yang tadi. Misalnya saya masukkan matematika 6 jam pelajarannya. Berhasil dan muncul tampilan localhost, data berhasil disimpan. Seperti ini. Ini boleh tidak harus ditambahkan ya. Saya pribadi sebenarnya kurang suka kalau ada tambahan info. Misalnya saya tulis 6. Ketika saya klik save, kita buat saja dia tidak melakukan komentar tapi langsung redirect. Jika seperti itu maunya, bisa kita edit pada bagian simpan.php atau save.php pada folder mata pelajaran. Ya, filenya save. Ini yang menyebabkan adanya alert. Script ini meminta adanya alert. Nah, alert ini boleh kita hilangkan. Oke, kita tes hasilnya. Misal kita tambahkan satu lagi. Geografi. Misal 4 jam pelajaran. Saya klik save. Oke, dia langsung redirect dan langsung masuk ke sini. Seperti ini yang saya maksud. Misalnya ini salah info, bukannya 6 tapi 2. Boleh saya ganti langsung seperti ini. Update. Oke, update dan pun berhasil. Update pun saya lebih cenderung tidak perlu pakai alert. Kalau mau ada alert tapi tidak mengganggu tampilan mestinya kita. Hanya pemberitahuan saja. Oke, sudah ya. Misal saya tambahkan fisika saya ganti jadi 5 misalnya gini. Update. Oke, sudah seperti ini. Nah, kita akan lanjut dengan informasi gurunya. Ketika diklik guru mestinya dia langsung muncul. Karena kita sudah pernah buat, caranya sebenarnya lebih mudah ya. Karena kita cukup duplikat dari yang ada, kita sesuaikan. Itu saja. Boleh kita buka dari sini. Ini boleh kita tutup semua ya, biar tidak terlalu banyak juga. Close other, close all. Lalu pilih folder subject. Kita boleh copy paste. Boleh juga buka folder dari Explorer atau dari file manager. Misal saya buka dari file manager, kemudian saya buka di aplikasi saya, nilai template, modul. Nah, ini yang saya duplikat. Duplikat satu folder khusus saja langsung. Kemudian kita masukkan, misalnya kita beri nama teacher. Terserah mau diberi nama dalam bahasa Inggris boleh, dalam bahasa Indonesia boleh. Teacher pun boleh. Setelah itu akan muncul, jadi ketika kita klik modul, akan muncul pilihan subject atau teacher. Yang sekarang ini semua isinya masih milik. Ini boleh dibuka ya langsung. Misalkan saya buka semua. Ini isi dalamnya masih miliknya mata pelajaran ya. Oke. Kata-katanya juga nanti masih banyak mata pelajaran karena aslinya memang punyanya mata pelajaran. Ini kata-kata mata pelajaran boleh kita ganti semua. Sekarang sudah ada, kalau misalkan kita jalankan sudah muncul, tapi munculnya jadi mata pelajaran. Ketika kita tambah juga sama, masih mata pelajaran. Nah, belum sesuai. Kita sesuaikan, kita ganti, boleh kita ganti satu-satu. Mulai dari indeksnya, add-nya, dan segala macamnya. Boleh juga kita ganti langsung secara keseluruhan. Kalau Ctrl H, ketika kita lakukan Ctrl H, ini hanya mengganti pada satu file saja. Boleh juga kita ganti pada satu file. Kalau kita inginkan kita ganti dalam satu folder atau dalam satu tempat,
Kita menggantinya pada bagian di sini. Kita gunakan replace in file. Ctrl Shift H, maka yang keganti adalah yang di sini. 23 result, dia bilang. Ada dalam 7 file. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. File apa saja ada di indeks. Nah, ini bisa kita perhatikan di sini ya. Ketika kita mencari di bagian sini, maka dia akan cari semua. Ada di modul sini, ada di modul sini. Nih, kalau misalkan kita ganti, kita bisa ganti langsung di sini ya. Replace all. Nah, di sini. Misal saya mau ganti semua tulisan mata pelajaran, saya ganti dengan guru. Saya mau hanya yang diedit itu hanya yang di dalam file atau di dalam folder teachers, bukan di dalam subjek. Kalau ini modul subjek, ini modul subjek, saya tidak mau ambil modul subjek, modul teachers. Nah, ini boleh, karena ini modul teacher, berarti saya boleh ganti nih. Oke. Kemudian, ini juga sama, modul teachers. Oke, saya ganti sudah. Indeks PHP-nya ada di, oh tidak, ini yang di awal ya berarti ya. Cukup, itu saja yang saya ganti, berarti tidak usah semua. Ini replace preview-nya. Berarti untuk tulisan mata pelajaran sudah beres. Yang kedua, saya mau ganti nama tabel dari subjek, kemudian saya ganti dengan, mungkin saya cek dulu dengan subjeknya. Tetap ya subjek, oh NIM-nya ya. Ya, saya ganti langsung subjek saja. Saya ganti dengan teachers. Lagi-lagi, saya hanya mengganti yang ada di dalam folder modul teachers. Ini ada satu. Yang ini juga satu. Semua di modul teacher saya langsung ganti. Oke. Kalau misalkan saya nggak ganti, boleh saya klik tutup gini ya. Sebenarnya boleh, boleh juga tidak, dibiarkan saja juga nggak apa-apa. Oke. Apalagi saya bisa cek di dalam database teachers. Tabel teacher. Untuk tabel teacher saya butuhnya NIP, NIM, PPOB, DOB, foto, font subject. Ini boleh saya copy paste saja, saya ganti. Jadi untuk field saya tidak ganti secara otomatis lewat sini. Saya kembalikan posisinya. Yang saya buka hanya pada bagian view saja semua ya. Ini kalau saya mau bandingkan yang diubahnya apa. Oke. Tidak, saya ada cukup. Saya langsung saja. Saya awali dari indeks, kemudian nanti saya view. Ini semua tulisan subjek harusnya saya ganti. Semua tulisan subjek saya mau ganti, berarti masih ada satu lagi yang bisa saya ganti ya. Edit atau Ctrl Shift F langsung boleh ya, Ctrl Shift H. Sekarang saya mau ganti subjek. Saya ganti dengan teacher tanpa S. Dan saya butuh hanya di dalam field tertentu saja. Pastikan tidak salah tempat. Ini tidak perlu. Saya boleh cuekin yang tidak perlu. Pastikan tempatnya benar, modul teacher. Salah harus balikin lagi.
Modul subjek, nah ini mulai dari sini modul teacher. Tinggal saya klik sebelah sini. Jangan yang ditutup ya. Jangan di cancel tapi di replace all. Modul teacher. Modul teachers. Ini modul subjek, jangan. Itu sudah selesai. Oke, ini boleh saya kembalikan posisinya. Oke, saya lihat dahulu dari indeks sudah terganti semua ke nama folder, berarti ini sudah oke. Untuk view-nya sudah oke. Langsung saya betulkan. Guru, saya bisa cek dahulu. Saya butuh NIP, NIM, POB, NIP. Mungkin saya buat bahasa yang umum, nomor induk, nama, POB, tempat lahir, DOB, tanggal lahir, date of birth, place of birth, font subject ID. Mengajar, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti butuh 6 saya. 1, 2, oke. 3, 4, 5, 6. Nomor induk, NIM, place of birth, date of birth, font, subject ID. Oke, kita refresh terlebih dahulu, kita cek terlebih dahulu. Sudah benar data guru? Tidak ketemu kolom dengan nama teachers. Kita refresh. Sudah ya, M teachers. Guru, data guru sudah benar. Data guru sudah benar. NIP, NIM, oke. Dia bilang errornya di baris ke view 51. View yang ada di dalam teacher baris 51. Ini ya. Select bintang from teacher order by MySQL config. Oke, berarti bagian teachers. Retest preview ini ya, belum ada yang keganti. Oh. Teacher view baris 51. Teacher view baris 51 itu ini. Oke. Mungkin dianggap belum ke save. Oke. Unknown kolom teacher. Oke, tidak ada kolom teacher. Teachers, index sudah beres untuk urusan index. View.
pertama ini tambahnya adalah tambah guru, atau tambah saja juga cukup sebenarnya, yang lebih umum. Select bintang from teacher, order by ascending. Order by teacher, tidak ada kolom yang namanya teacher. Ini dia yang bikin masalah. Harusnya order by name ASC. Ini yang salah. Oke, ternyata bukan yang lain. Sampai saya tutup dahulu karena tidak ada. Oke, belum ada data. Maka seperti ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh saya ganti 4-nya dengan 8. Ya. Jadi kalau tidak ada data, munculnya seperti ini. Nah, boleh saya lengkapi. Tidak ada data guru. Nah, kita lanjut dengan kalau ada isinya, berarti saya butuh add-nya terlebih dahulu, tambahnya terlebih dahulu, tambah guru, oke kita biarkan, kembali. Yang pertama kita butuh nib ya, nama guru, ini kita ganti nim, kita tambahkan kolom yang diperlukan, mulai dari nomor induk guru, yang pertama ini kita beri nama nib, kita beri nama nomor induk. Ini betul autofocus, yang ini nggak boleh autofocus. Jika memang wajib isi, kita masukkan wajib isi. Nama guru, setelah itu kita butuh POB, DOB, POB, DOB, oke cukup. Nomor induk, nama, nomor induk, nama, kemudian kita butuh tempat lahir, kita buat tidak wajib isi. Kalau mau dilengkapi boleh ya, isi dengan nama kabupaten, garis miring kota, tempat dilahirkan, nggak usah ya. Kemudian kita lanjut dengan date of birth-nya, alias tanggal lahir, DOB, kita butuh nomor telepon, phone number, kita kirikan saja, oke. Juga tidak kita wajibkan isi. Terakhir, kita butuh ini tidak kita jadikan sebagai input ya, tapi kita jadikan sebagai select. Name kita beri nama subject ID. ID belum butuh, boleh kita hapus. Misal ini kita buat wajib isi. Oke. Kita ambil dari subjek,
SQL query-nya kita gunakan. Kita pakai, ini karena kecatat awal saya itu pakai con, maka dia selalu default ke catat di awal yang saya buat ya, yang pernah saya buat. Sementara yang saya buat di sini bukan pakai con, tapi pakai config, maka saya harus ganti variabel ini. SQL query, oke, row ID, row name. Jangan lupa saya juga harus memanggil dahulu, ini belum saya panggil nih, include-nya. Include once. Sebenarnya indeksnya juga belum selesai ya, cuma karena belum ngasih lihat, saya mending di sini dulu aja. Oke, seperti ini ya. Boleh seperti ini, boleh juga pakai kurung buka kurung tutup, tidak ada masalah. Boleh tanpa spasi, boleh dengan spasi. Include one saya tidak butuh ini sebenarnya, filenya saja config.php. Oke, yang ditampilkan nanti dari nama dari bukan nama ya. Lebih tepatnya untuk subjek itu adalah subjek, bukan nama. Berarti harus saya ganti di sini dengan subjek. Kita cek dahulu hasilnya. Klik tambah. Oke, sudah ya. Nomor induk guru, nama guru, tempat lahir, tanggal lahir, nomor HP, mata pelajaran. Nah, ini dia sudah. Cuma mata pelajaran belum benar. Mestinya mata pelajaran adalah semua daftar mapel yang ada di sini muncul di dalam sini. Ini berarti ada yang kurang. Select bintang from subject. Oke, ini dia kurangannya. Oke, sudah betul ya. Urutannya belum urut abjad. Kalau ingin agar urut abjad, jangan lupa tambahkan order by. Saya mau berdasarkan subjek, maka di sini saya tulis subjek. Secara ascending maka ASC. Oke, sudah benar. Wajib isi. Ini saya tambahkan dengan di select-nya saya tambahkan dengan kelas. Nama kelas yang saya mau pakai samakan saja. Home control. Jadi kita buat pool ya. Oke, ini dia. Ini biasanya subjek saya pakainya adalah copy, maka di sini saya ganti dengan FA copy. Fast FA copy. Oke, sudah sesuai FA copy. Nomor induk, nama guru, ini user boleh ya. Tadi pakai apa? Oke. User, kayaknya user langsung gak usah pakai clock ya. FA user. Ya sudah. Nomor induk. Boleh kita langsung lihat sini ya. All new icon, total, style, kategori free and open source. Saya ambil yang ini 2000-an. Nomor induk, address book, belum kepikiran. Kalau saya cari misalkan berdasarkan number, ini tinggal pilih ya.
Boleh nanti menyesuaikan kembali. Nomor induk, nomor telepon, bolehlah nomor telepon nanti buat phone. Phone number, WA number, phone volume, mobile screen. Saya nomor HP kok lebih cenderung pakai yang ini aja ya. Saya pakai yang ini. Phone number. Oke. Boleh kita cek terlebih dahulu hasilnya. Oke, nggak ketemu. Berarti ada yang nggak sesuai. Mobil Android start using mobile screen regular. Communication icon. Ush, banyak banget ya. Communication icon. Circle phone juga boleh. Comment. Tidak bisa. Group text. Kelas. FA circle phone. Kita harus cek apakah ini free atau tidak. Kalau tidak free nggak bisa ya. Dan dia hanya tersedia di versi berapa juga harus ada. Kalau tidak sesuai dia nggak masuk. Karena versi yang saya pakai kan hanya versi yang masih versi admin LTE terbaru, tapi masih pakai versi yang lama. Jadi boleh saya ganti versinya. Jangan old version yang saya mau. Di dalam versi 515, saya hanya bisa milih ini saja. Kalau saya masih mau memaksakan ini boleh, tapi dengan bahasa yang sedikit berbeda. Mobile ILT. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, saya kira cukup. Tanggal lahir saya mau pakai model date. Tempat saya mau kasih nama place. Tempat lahir ya. Map marker, oke. Saya pilih ini saja untuk place-nya. Tempat lahir, oke. Sudah dapat. Number yang tadi di awal saya belum dapat ya, karena saya langsung beralih ke nomor telepon dulu tadi. Mestinya saya isi dengan nomor induk. Nomor induk saya mau pakai, pilihan saya ini atau kayaknya saya cenderung pakai model ini ya, nomor induk. Biasanya orang, oke, saya pakai sini saja ID card. Nomor induk itu sebagai ID. Oke, sudah, tanggal. Date. Saya pilih ini saja. Untuk tanggal lahir.
Nomor handphone sudah. Ini saya pakai copy tadi ya. Oke. Kalau misalnya saya cari yang lebih cocok, ada tidak? Subjek. Mestinya sih saya sama antara depan belakang. Cuma karena kemarin saya belum cari. Mungkin ada. Saya kira cukup. Kalau kita refresh. Oke, jadi ya. Sudah selesai untuk add-nya. Untuk subjek saya berubah pikiran. Lebih bagus pakai ini. Mestinya kalau ini saya ubah, file yang lain di dalam folder subjek juga saya ubah ya. Contoh kali ini saya biarkan saja. Oke, tidak terlalu signifikan, nggak begitu kelihatan, tapi kadang-kadang kalau penasaran kita otak-atik malah jadi lama bagian sini. Misalnya saya isi nomor induk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ya, ini kita buat number saja langsung. Tapi harusnya kita batasi ya, sesuai dengan yang kita berikan. Kita batasi berapa untuk nomor induk? 16. Kalau kita gunakan max length, kita tidak bisa membatasi, kita tidak bisa menggunakan jenisnya number. Kalau kita menggunakan teks, kita bisa membatasi tapi tidak bisa mewajibkan number. Kita pilih saja, boleh kita kasih ketentuan di sini max 16 karakter. 16 digit. Oke, lebih tepatnya gini ya. Sip. Saya kira sudah mewakili ya. Fresh. Ini saya bilang. Oke. Misalnya saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nama guru Muhyiddin Saimin. Tempat lahir Bogor. Tanggal lahir saya belum jadikan date ternyata. Tanggal lahir saya jadikan date. Nomor HP saya juga jadikan number. Saya tidak perlu kasih dalam kurung berapa karena biasanya nomor HP nggak melebihi. Tanggal lahir misalnya saya ganti ini aja. Asal saja nomor HP misalnya saya buat ini aja. Asal saja. Oke, mata pelajaran misal saya pilih ngajar informatik. Ketika saya save dia masih error ya karena memang save-nya belum saya betulin. Sekalian saja save-nya saya betulin dahulu. Save, config, host-nya saya harus sesuaikan. Yang pertama saya butuh NIP. Yang kedua saya butuh NIM. Ctrl D, NIM, Ctrl Shift panah bawah. Kemudian setelah NIM saya butuh juga POB, DOB, kemudian PON, dan terakhir subject ID. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah betul ya. Insert into teachers. Ini saya model ini saja ya. Set
Saya lebih suka dengan model set saja. Oke. Insert into teacher set nib sama dengan teacher name sama dengan $name. Boleh kita pastikan betulkah 6 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti kurang 2 ya. Yang belum itu foto 1 2 3 4 5 6 7. Oh ya, di luar ID 7, berarti dari awal juga belum di sini. Foto di atas font. Misalkan saya letakkan di bawah font saja. Saya cenderung di bawah font. Type-nya file ya. Name-nya foto. Kita buat accept, yang diizinkan itu gambar apa. Misalnya saya hanya mewajibkan file JPG saja. Name form control. Ini dulu. Ininya saya pakai boleh pakai ID. Saya pilih ini. Passport right. Ternyata banyak yang berlebih, tidak sengaja tadi ketika edit ada yang salah. Saya buang saja karena nggak sengaja ke bawah satu. Ya sudah, kita bawa lagi di replace nya. Hanya ada 3 sih. Oke, sudah ya. Oke, sudah ya. Choose file. Sudah. Ini saya biarkan dahulu kalau tanpa gambar ya. Apa yang terjadi kalau tanpa gambar? Oke, kita pilih save dahulu. Config, save, subject ID, name. Kita dengan POB, DOB, font, subject ID. Tambahkan foto ya. Nah, kita biarkan saja dahulu ini tanpa foto. Kita coba dahulu hasilnya. Nomor induk 1234567, nama Muhyiddin Saimin, tempat lahir Depok, tanggal lahir boleh tinggal milih seperti ini, boleh isi manual. Nomor HP misal saya pilih ini. Oh, kalau saya wajibkan number dia nggak bisa ya. Ini kan nggak masuk. Tergantung inisiatif saya, boleh juga pakai yang ini. Tergantung kebijakan lah, kalau memang mau dipaksakan pakai number boleh. Tapi nanti kan ke save-nya lebih enak. Mata pelajaran, misal saya pilih informatika, ketika saya save, simpan. Oke. Ada yang salah dekat Depok. Oke, boleh kita cek kesalahannya.
fatal error, save baris 12. Berarti salah di bagian sini, tapi tidak muncul di sini ya. Boleh kita cek dengan tambahan pardam $SQL. Nim POB, oke. Insert into teachers set nim. Kita lihat. Nim POB, koma, oke. Kita kutip betul, petik di setiap tuh. Oh, ini dia. Pantas. Oke, sudah ketemu salahnya. Yang bikin masalah juga sudah ketemu. Ini pardam, boleh kita sembunyikan dahulu. Kita refresh, enter dahulu. Oke. Kenapa back to add? Oke, di sini ya. Script data gagal disimpannya nggak muncul, tapi langsung muncul kemarin. Back to add. Oke. Kalau gitu kita klik simpan. Oke, sudah berhasil. Ini dia. Ini boleh, karena sudah berhasil, boleh kita matikan. Nomor induk, oke, sudah berhasil. Mengajar, dia ngajar ya di nomor 3. Kita sebelum kita lanjut dengan bagian add dan save, kita selesaikan view-nya dahulu ya. Bagian view yang belum selesai, pertama munculnya bukan nama mata pelajaran, tapi nomor ID-nya. Kita sesuaikan dahulu, biar munculnya adalah nama mata pelajarannya. Berarti kita harus tambahkan di sini dengan join. Select bintang from teachers, join subject, join subject on. Yang sama tuh di mana? Di subject .id disamakan dengan teachers .subject id. Ini ya. Oke. Order by name. Oke, boleh kita gunakan yang kita perlukan saja. Nip kita perlu, berarti kita pakai. Nip itu diambil dari teachers, berarti kita ambil yang diperlukan. Select teachers dot. Oke, ini boleh kita copy. Kita butuh ID-nya. Ini karena nanti ada sama ID, boleh kita beri nama yang berbeda. ID teacher, misalkan kita buat ID guru, boleh kita. Atau disingkat aja ID teacher dengan IDT. Kemudian kita juga butuh NIP. Lalu kita butuh di bawah itu NIM. Terus kita butuh juga POB, DOB. Kemudian kita butuh font. Pada subjek yang kita butuhkan subjek ya, alias nama subjeknya aja. Subjek, oke. Berarti ini boleh kita ganti dengan namanya subjek. Ini kita nggak boleh pakai nama ID karena nanti bentrok
yang kita maksud ini, boleh kita pakai IDT, ID teachers. Oke, selesai. Kita cek dahulu hasilnya, refresh. Sudah ya, sudah berhasil. Gambar yang belum, nanti gambar kita letakkan di sini. Itu pun kalau sudah ada bagian gambar, ini belum ada. Sama yang bagian bawah nih belum. Berarti bagian bawah juga kita copy paste dari T-head ke T-footer. Di bagian TR. Oke, sudah. Boleh kita cek ulang. Tool. Kalau ini mau sekalian dirapihin juga boleh. Tidak pun tidak mengapa. Kalau misalnya mau dirapihin, kita butuh perintah date format. Lalu formatnya seperti apa yang kita mau. Kita berikan di sini. Misalnya maunya tanggal, bulan, tahun. Kasih koma. str string to time, str to time. Kurung tutupnya jangan lupa sebanyak kurung bukanya. Kita cek hasilnya. Oke, sudah sesuai ya. Kalau mau lengkap ini bisa diganti dengan F, tapi masalahnya perhitungkan nanti cukup atau tidak panjangnya karena mau ditambahkan dengan gambar atau foto jika ada. Oke, ini ya. Oke, selesai untuk indeks, belum di bagian foto karena nanti kita masukkan terakhir untuk bagian foto. Kita selesaikan dulu sekarang di bagian tambah atau save jika gambar dimasukkan. Ini yang kita buat baru tanpa gambar. Jika gambar dimasukkan, apa yang akan kita kerjakan? Kita buat dulu di sini. Ini jika tanpa gambar. Kita perbaiki dahulu pada file add-nya. File tambahnya. Yang kita accept adalah image. Kalau kita buat garis miring bintang, ini artinya semua jenis image kita terima, JPG, PNG, dan yang lainnya. Karena nanti saya buat fungsi function untuk save menggunakan JPG, maka terpaksa ini saya pilihnya JPG saja. Untuk bagian save, di sini saya butuh tambahan informasi tentang yang akan saya terima. Berarti saya harus buat bagian fotonya. Pertama, mau disimpan di mana? Lokasi penyimpanannya misalnya. Boleh saya buat location, foto, tmp name. Kemudian saya juga butuh informasi tentang nama filenya. Foto name. Dan terakhir saya butuh tentang tipe filenya. Kalau ini semua sudah saya dapatkan, baru deh saya buat if-nya. If ini satunya kalau nggak ketemu. Oke, ya. Ini yang saya butuhkan. Ini kalau tidak ada gambar. Yang di atas kalau ada gambar. Jadi yang satu tanpa gambar, yang satu dengan gambar. Misal saya pilihnya yang ini yang tanpa gambar. Yang di sini adalah yang dengan gambar. Nah, kalau yang dengan gambar, nanti jangan lupa
saya harus tambahkan yang namanya gambar alias foto. Letakkan di mana sesuai dengan kebutuhan saja. Misal saya letakkan setelah font. Kalau saya letakkan setelah font, maka saya buat di sini foto sama dengan dolar nama, tinggal kita masukkan nama file. Misal file name. Oke. Selesai pemilihannya. Tambahkan ketentuannya. Kita akan upload kemana? Ini ya file name, berarti kita ambil nama filenya. File type-nya belum kepake berarti sama saya. Misal saya akan simpan ke dalam teachers, ke dalam folder image, asset image ini ya. Maka saya letakkan image. Oke. Teachers, di dalam image ada, oke betul ya, teachers. Ini dia. Misal saya mau new file name dengan file name, bukankah sama saja? Oke, saya pikir sama saja, nggak perlu saya buat. Saya butuh size-nya kali ya. Saya mau kasih berapa ukurannya? Misalnya saya kasih 100 px pengecilannya. Baru saya buat upload foto. Nama file. Saya butuh file name terlebih dahulu, dolar file name, koma. Kemudian saya butuh foldernya. Dan terakhir saya butuh ukurannya. Oke, ini. Setelah itu saya bikin juga sebuah fungsi. Saya letakkan misalnya di paling depan sini ya. Kalau saya letakkan di paling depan sini, boleh saya letakkan di dalam folder, boleh juga tidak. Misal saya mau letakkan di dalam folder. Misal saya letakkan di dalam folder function. Atau saya singkat saja ya, function. Kemudian saya beri nama, saya buat sebuah file. Misalnya saya beri nama dengan nama upload.php. Nah, saya bikin file di sini. File inilah yang saya manfaatkan. Isinya bagaimana? Lain kali akan saya bahas. Cuma contoh kali ini mohon izin saya copy paste dari file saya. Nanti saya akan letakkan di dalam GitHub biar bisa ambil langsung. Ini dia. Makanya tadi saya manggilnya adalah upload foto karena namanya adalah ini. Functionnya ini nama file, folder, ukuran. Oke, yang lainnya saya sesuaikan saja. Dan ini saya baru hanya menggunakan perintah image JPEG, maka hanya file JPEG saja yang bisa tercopy. Ini karena dia terbacanya dari folder awal, berarti saya pikir ini nggak usah pakai. Langsung asset, image, teachers. Nanti kita akan coba lihat hasilnya bagaimana. Ini semua sudah ya.
Kalau di Linux, pastikan folder image ini sudah memiliki hak akses. Coba kita cek dahulu. cd asset image. Cd asset. Kita cek hasilnya. Image, oke sudah ya, 775. Oke, pemiliknya saja yang belum, berarti saya harus ganti pemiliknya. CHOWN, change owner, ganti pemilik. Saya mau bagi bagian belakang saja, boleh saya ganti langsung bagian belakang. Change owner bagian grup, berarti saya mau ganti dengan www.data. Min R besar, artinya semua folder, jika ada folder di dalamnya pun ikut terganti. Masukkan passwordnya, selesai, sudah. Kalau saya cek ulang hasilnya jadi seperti ini. Sudah ya, sudah terganti. Oke, kita cek dulu hasil pekerjaan yang kita buat, apakah berhasil. Ini ada yang salah perintah secara penulisan, gak bagus. Ada di baris 8. File upload. Oke, gak apa-apa, saya biarkan saja. Di save juga katanya ada yang salah. Dolar tujuan gak ada ya. Oh, ini dia. Tidak ada. Saya di set namanya location, file name, file type. Saya biarkan saja dahulu. Saya cek terlebih dahulu hasilnya, nanti ketika error baru kita sesuaikan. Oke, tambah. Misal saya ganti dengan 1 2 3 4 5 6 7. Nama guru M Saimin. Oke, ini saya kosongkan saja. Saya mau uji coba kalau ada passwordnya. Pictures. Fisika Bogor. Kosong 818. Simpan. Save baris 11. Tidak ada key foto. Save baris 11. Tidak ada key-nya foto. Type file name foto. Foto tmp name. Baris 11 tidak ada key foto. Ini foto. Name foto. Oke, kita coba ulangi lagi. Pastikan jenis yang kita pilih hanya JPEG ya. Saya ganti saja. Ada yang satu kita lupakan, yaitu include file. Function dengan nama file
upload.php. Ini yang tadi kita lupakan. Yang ini juga tambahkan aja dengan once, include once. Oke, kita uji coba sekali lagi ya. Tambah guru 1 2 3 mu. Oke, Bandung 02 22 1990 1 2 3. Kita gunakan pictures mata pelajaran. Oke, simpan. Locationnya pun ternyata ada yang belum kita kerjakan. Ini masih condition. Mestinya ini kita buat sebuah perkondisian, dia kosong atau tidak dari lokasinya. Boleh dengan menggunakan iset, boleh juga dengan menggunakan empty. Misal saya contoh pakai empty ya, empty $location. Oke, ini yang saya lakukan, location ini. Cuma dia masih error di foto ini yang saya belum ketemu. Sebabnya apa? Oke, sudah berhasil ya. Gara-gara itu ternyata dia kembali ke sana nggak ketemu. Oke, kita cek dulu hasilnya. Foldernya ada isinya nggak? Asset, image, teachers. Oke. Ini belum ada isinya ya. Ternyata ini masih bagian 0 yang milik saya, berarti filenya nggak masuk, nggak terupload dengan baik. Kalau location, oke, saya ulangin sekali lagi ya. Kita coba masukin sekali lagi. Tambah 1 2 3 4 Muhi Bogor 0909 2009 09 pictures. Oke, mata pelajaran geo, simpan. Berhasil masuk, tapi ada yang gagal karena tadi ada yang nggak masuk. Oke, berarti bagian gagalnya itulah yang kita stop dahulu. Bagian upload sininya, biar di sininya nggak langsung jalan. Ini karena berhasil dia langsung muncul ini ya. Ini boleh kita matikan dahulu. Kita gunakan pardam dulu di sini. Biar ketahuan errornya itu apa. Kita coba sekali lagi. 1 2 3 4 5 0505 2023. Kita pakai pictures ya buat contoh. Otomatis simpan. Oke. Dia bilang ada yang tidak ketemu nih. Pertama di baris 12 undefined key photo, masih bermasalah dengan nama foto tadi. Trying to offset. Oke, berarti dari awal foto nih yang masih bermasalah. Baris ke-14 pun akhirnya nggak masuk. Dia save-nya di baris 14 ya, ambilnya. Berarti ini yang tidak ketemu sama sekali ya, 12, 13, 14. Kalau gitu dia hanya masuk di empty location files foto. Ini yang saya belum paham kenapa namanya jadi gagal. Padahal di sini sudah benar ya. PHOTO. Oke, karena saya belum ketemu, saya ganti saja. Misal saya ganti namanya adalah foto.
Di bagian save pun saya perbaiki dengan nama yang sama. Kita ulangi. satu 2001 23 pictures, pastikan JPG sama 3 sama, berarti masalahnya bukan karena undefined array, berarti kata kuncinya adalah array yang ini tidak ditemukan. Ternyata ada kesalahan kecil yang berakibat fatal. Ini bisa kalau tanpa gambar. Kalau dengan gambar kita harus tambahkan yang namanya tipe enkripsi atau nstype dengan isian multipart form data. Kalau kita upload gambar kita tanpa tambahkan ini kan, maka akan error seperti tadi. Oke, kita perbaiki bagian sininya. Pastikan namanya sudah sesuai yang kita berikan. Mana tadi gambar? Oke, ini dia ya. Foto. Oke, ini image-nya langsung saja kita paksa pakai JPG. Nanti kalau dengan semua tipe gambar kita izinkan, berarti function ini harus kita perbaiki atau bagian upload harus kita perbaiki. Bagian ini sementara saya tidak bahas ya. Sementara saya siapkan saja, saya sediakan saja, nanti kecuali ada waktu khusus bisa saya bahas bagian sini. Ini pun masih ada yang error tadi ya, masih di bagian upload dan tujuan. Saya biarkan saja karena tidak terlalu berpengaruh buat file saya. Oke, saya ulangi. Guru tambah, misal saya beri nama 12345, nama guru Hisham, tempat lahir Depok, tanggal bulan 2, oke, tahun 2009, nomor HP 089, fotonya pictures, misal saya ambil dari angka 2 saja, mata pelajaran matematik. Ketika saya pilih save, dia akan langsung melakukan save. Oke, masih ada yang salah tapi di bagian upload ya, karena di upload file saya namanya foto, jadi masih ada yang belum terupload dengan baik. Kalau gitu saya akan menyesuaikan dengan nama di sini. Ya, karena saya di sini sudah menyiapkan dengan nama foto, maka saya siapkan saja di bagian functionnya saya. Jadi saya pastikan saja namanya sama dengan function yang saya buat. Kalau mau ganti ini berarti ada function yang harus saya ubah. Oke. Harus saya ulangin lagi ya, saya ulangi lagi. 1 2 3 4 5 masuk, tapi ada yang kurang tepat karena di sininya nggak masuk. Saya coba ulangi sekali lagi setelah saya perbaiki. 1 2 3 4 5 6. Nama Bita, tempat lahir Depok, bulan 5, tanggal 11, tahun 2000, nomor HP 08976, foto yang saya pilih misal wajib JPEG ya.
matematika lagi. Oke, variabel file upload tidak ada pada baris 8. Sesuai dengan ini ya. Oke, tapi kita cek hasilnya. Berhasil ya. Ini nggak apa-apa, saya pakai yang ini saja. Juga sama ya. File tujuan juga tidak ada. Folder tujuan. Ya, sudah kita perbaiki. Ada satu lagi yang kurang di bagian save, tadi kurang koma di bagian sini. Silahkan perbaiki. Maka jika sudah benar, boleh kita tes hasilnya. Misal saya tambahkan nomor induk 123456788 misalnya, nama Humam, lahir Bogor, tanggal, bulan, tahun, nomor HP 0897, foto kita masukkan, misal aslinya saya ambil yang ini, informatika, simpan. Oke, selesai. Masih ada yang error, not a JPEG. Oke, dia bilang ini bukan JPEG. Kalau bukan JPEG memang nggak akan bisa ya. Kita ulangin lagi. Pictures, hasil asli. Oh, ini PNG. Iya. Kenapa mau? Karena memang ada yang salah di accept-nya. Kita bisa cek nanti ya untuk bagian accept-nya. Coba kita perbaiki sekalian. Type file accept yang diterima, bukan pengecualian ya, tapi yang diizinkan. Karena tadi yang saya buat masih ada yang kurang tepat. Image JPG ini kurang tepat. Kalau saya mau hanya image-nya JPG saja, ID accept. Nah, ini dia. Bisa saya langsung dot. Ini saja. Nah, ini dia kalau semua image. Langsung kutip-kutip titik JPG. Oke. Sudah kita perbaiki bagian situnya. Kita refresh terlebih dahulu. Misal kita pakai yang PNG. Yang tadi kan bikin gagal gara-gara PNG. Ini malah JPG semua sekarang. Oh iya, karena saya minta JPG jadi nggak muncul di sini. Oke, sip. Jadi sudah lebih oke ya. Nggak akan masuk yang PNG. Karena tadi masih bintang, itu dia masalahnya. Misal saya ganti nama Humam, tempat lahir Depok 0909 2000 1999, nomor HP 123 451, mata pelajaran informatika. Ketika saya simpan, oke, kalau tidak terjadi error seperti ini, dan kalau dilihat dari gambarnya pun dia udah masuk. Ini dia, ini filenya. Cuma dengan nanti kalau upload dengan file yang sama jadi bentrok dan keganti, itu masih salah satu kelemahannya. Nanti sebenarnya bisa kita akalin, dia simpan berdasarkan nama file yang kita inginkan, itu bisa. Tapi saya kira agar tidak terlalu lama di file ini, saya cukupkan saja. Mungkin saya selesaikan dulu di bagian indeksnya biar memunculkan gambar di bagian sini. Di bagian awal setelah nomor mungkin saya masukkan gambar gitu ya, atau langsung nomor dan gambar jadi satu field. Berarti tinggal saya buka di bagian view. Ini nomor, saya masukkan satu lagi di sini. Foto. Saya cek dahulu. Di bagian sini juga masuk ya. Saya boleh gabung ya. Call span. Kalau saya mau call span misalnya 2. Yang bawah biarkan saja dahulu. Nanti kita benarkan kalau memang sudah pas. Array foto tidak ada, dia bilang. Oke, berarti saya harus jangan langsung foto.
Karena foto nggak diambil dari sini. Salahnya sendiri kenapa foto nggak diambil. Oke, kita masukkan fotonya. Resiko kalau nggak pakai all seperti itu ya, nggak pakai tanda bintang. Kelebihannya hanya mengakses yang dibuka saja. Oke, sudah berhasil ya. Ini kosong. Yang ada isinya ada. Oke, ini kosong ya. 451 ada, ini ada. Ya, ini kosong. Kita tinggal sesuaikan agar dia bisa jalan. Karena dia adalah sebuah gambar. Berarti saya bisa berikan perintah untuk mengakses gambar. Gambar itu bisa diakses dengan perintah img src sama dengan kutip kutip tutup. Oke, kita cek dulu. Oh iya, akses lokasinya kan berbeda. Saya harus kasih tahu dong lokasinya ada di mana. Ada di dalam folder aset, ada di dalam folder image. Baru nama filenya. Oke, masih belum berhasil. Coba kita buka. Dia mengakses kemana? YT nilai template aset image. Ini ada kutip-kutipnya. Ini yang salah. Mestinya kutipnya tidak ada di sini, tapi kutipnya di sini. Atau hapus kalian kutipnya. Oke, katanya masih salah. Kita buka ulang. Aset template aset image 1.jpg. 1.jpg image teachers, harus ada tambahan teachers garis miring refresh. Oke, berhasil ya. Terus ukurannya kita gunakan filenya adalah yang small ya. Oke, berarti kita pakai file yang memang sudah kita kecilkan untuk tampilan di sini, sudah ya. Oke, karena tadi kita ganti jadi 100. Oke, di atas ini dua pilihan antara kita buat seperti ini atau tambahkan foto. Foto. Oke, untuk yang gambarnya tidak ada, boleh kita masukkan. Jadi kita gunakan if kalau gambarnya ada, ambil yang ini. Kalau yang tidak ada, gunakan gambar yang 0. Berarti kita harus ngecek dulu nih. Bagian sini nih. Kita bisa gunakan sama dengan kita gunakan di PHP-nya saja ya. Boleh sih sebenarnya kita gunakan di sini. Boleh kita gunakan di PHP-nya. Misalnya ini nanti kita kasih nama variabelnya $foto. Oke. Berarti kita bikin variabel di sini nih. $foto sama dengan $foto tanda tanya titik 2 kita pakai 0 ya, filenya adalah 0. Kita pakainya JPG juga, berarti 0 JPG. Yang ini maksudnya ya. Nah, ini dia 0 JPG. Karena yang nanti kita
munculkan adalah smallnya, berarti JPG-nya juga kita jadikan small JPG. Small underscore JPG. Oke. Ini foto. Oke. Kita refresh terlebih dahulu. Oke, berhasil ya. Cuma ini file asli malah lebih gede daripada file yang belum dikecilkan ya. Bisa dua pilihan, bisa file ini kita kecilkan, smallnya, bisa juga ukurannya kita paksa. Ini kan dikasih ukurannya jadi 100. Kalau kita mau maksa dari coding boleh. Berarti tinggal kita tambahkan di sini. Misal dari lebarnya kita atur width 100. Kalau kita mau tambahkan dari coding. Oke, dia akan ukurannya sama semua. Tingginya bisa jadi beda, tapi lebarnya kita paksa sama. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Kalau ini mau dikasih tengah juga boleh. Line sama dengan center. Jadi dua yang belum kita kerjakan, yaitu edit dan hapus, kemudian tambahnya sudah beres. Semoga materi hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.